teman-teman, dalam cuplikan video ini, saya Rosalia Sandrina Duamong menjelaskan mengenai pandangan gereja terhadap agama lain menurut dokumen Nostra Aetate. Simak video saya berikut ini. Dokumen Nostra Aetate merupakan dokumen Konsili Vatikan II mengenai ajaran resmi Gereja Katolik tentang sikap Gereja Katolik terhadap agama dan penganut agama lain. Kemudian, dokumen tersebut diresmikan pada tanggal 28 Oktober 1965. Tokoh yang meresmikan adalah Paus Paulus yang ke-6. Nostra Aetate artikel 1, Gereja mengajarkan bahwa semua orang adalah saudara karena berasal dari Allah yang sama dan mempunyai tujuan hidup yang sama. Allah ini menghendaki segenap umat manusia mendiami seluruh muka bumi secara bersama-sama. Mengenai kerjasama dan dialog antaragama, dokumen Nostra Aetate merupakan bentuk pertanggungjawaban sikap teologis Gereja Katolik terhadap agama-agama bukan Kristiani. Dokumen Nostra Aetate sangat menekankan upaya Gereja Katolik membangun hubungan baik, kerjasama, kasih persaudaraan, dan sikap saling menghargai dan menghormati antar agama dan umat beragama. Halo teman-teman, perkenalkan nama lengkap saya Pudensia Pandi. Di sini saya akan menjelaskan pandangan gereja tentang agama lain menurut dokumen Gaudium et Spes. Simak videonya. Dalam dokumen Gaudium et Spes nomor 58, gereja secara resmi mengakui bahwa agama lain memiliki nilai dan kebenaran dalam dirinya sendiri. Gereja menghargai nilai dan kebenaran ini serta mencari dialog dengan umat agama lain. Gereja mendukung upaya untuk membangun toleransi dan persahabatan antara umat beragama serta berupaya mengurangi kesalahpahaman, peranggapan, dan ketidakadilan terhadap agama lain. Gereja percaya bahwa tugas mendasar gereja adalah untuk melayani seluruh umat manusia, tidak hanya anggotanya sendiri, dan mendorong dialog, kerjasama, dan persahabatan antara agama-agama. Namun, gereja tetap berpegang teguh pada keyakinannya bahwa Yesus Kristus adalah satu-satunya jalan keselamatan dan kebenaran. Meskipun mengakui nilai-nilai dan kebenaran yang jelas dalam agama lain, gereja tetap percaya pada pentingnya penginjilan, yaitu memberitakan kabar baik tentang Yesus kepada orang lain. Dalam intinya, ajaran gereja dalam dokumen tersebut adalah bahwa gereja membuka diri untuk dialog dengan agama lain dan menghargai nilai dan kebenaran dalam agama lain. Meskipun gereja tetap memegang teguh pada keyakinan pada Yesus Kristus sebagai satu-satunya jalan keselamatan dan kebenaran. Begitu pula, gereja dengan menunaikan tugasnya sendiri sudah dengan sendirinya menjalankan peran sertanya dan mendorong ke arah kebudayaan manusia dan masyarakat. Halo, selamat siang teman-teman. Perkenalkan, nama saya Paulina Tera dari semester 5D. Di sini saya akan menjelaskan dokumen tentang dokumen Evangelii Nuntiandi sebagai pemenuhan tugas hubungan antar iman. Dalam dokumen Evangelii Nuntiandi nomor 39 mengatakan bahwa kebebasan beragama perlu menjamin hak-hak asasi yang fundamental yang tidak dapat dipisahkan dari pembebasan yang benar, yang berhubungan erat dengan evangelisasi, dan yang berusaha untuk membuat struktur-struktur yang menjamin kebebasan antara umat beragama. Di antara hak-hak manusiawi yang fundamental, kebebasan agama menduduki tempat yang paling utama. Maka dengan itu, sebagai umat beragama, dalam hubungan antar iman, kita harus hidup selaras dengan umat beragama lain, sesuai dengan hak-hak asasi yang fundamental
dan yang tidak dapat dipisahkan dari yang lain. Selamat siang teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Natalia Purnamalina. Di sini saya akan menjelaskan satu bagian penting yang saya temui dalam dokumen Evangelium Nuntiandi yang ada hubungannya dengan materi yang telah kita pelajari, yaitu bagaimana kita menjalin hubungan antar umat beragama lain. Di sini terdapat dalam artikel nomor 53, agama-agama bukan Kristen. Pewartaan juga ditujukan kepada bagian besar umat manusia yang memeluk agama-agama bukan Kristen. Gereja menghormati dan menghargai agama non-Kristen sebab merupakan suatu ungkapan hidup dan jiwa kelompok besar umat manusia. Agama-agama bukan Kristen juga menyimpan suatu harta warisan yang sangat mengagumkan yang terdiri dari teks-teks keagamaan yang mendalam. Juga agama-agama tadi telah mengajar bagaimana cara kita berdoa. Dalam dokumen Dignitatis Humanae nomor 26, Paus Fransiskus mengajarkan bahwa kebebasan beragama tidak ada untuk melestarikan subkultur seperti yang mungkin dikemukakan oleh beberapa orang sekuler. Sebaliknya, hal ini merupakan anugerah berharga dari Tuhan bagi semua orang, jaminan dasar bagi setiap ekspresi kebebasan lainnya. Ini adalah pertahanan melawan totalitarianisme dan kontribusi penting bagi persaudaraan umat manusia. Beberapa teks keagamaan klasik mempunyai kekuatan motivasi yang membuka cakrawala baru, menstimulasi pertumbuhan dan pertukaran intelektual, menawarkan makna bagi skala zaman. Pemerintah harus di antara semua yang ditugaskan, baik menjaga, melindungi, dan membela hak asasi manusia seperti kebebasan hati nurani dan beragama. Oke, baik para sobat semua. Sebelumnya saya memperkenalkan nama saya terlebih dahulu. Nama lengkap saya Sabinus Gase dengan NIM 213456 dari semester 5D. Oke, langsung saja ke penjelasannya. Di artikel Lumen Gentium nomor 15, ini mau menjelaskan kepada kita bahwa hubungan gereja dengan orang Kristen bukan Katolik. Kristen bukan Katolik. Gereja tahu bahwa karena banyak alasan ia berhubungan dengan mereka yang karena dibaptis mengemban nama Kristen, tidak mengakui ajaran iman seutuhnya atau tidak memelihara kesatuan persekutuan di bawah pengganti Petrus, sebab memang banyaklah yang menghormati kitab suci sebagai tolok ukur iman. Dan kehidupan menunjukkan semangat keagamaan yang sejati, penuh kasih beriman akan Allah Bapa yang Maha Kuasa dan akan Kristus Putra Allah dan Penyelamat, ditandai oleh baptis yang menghubungkan mereka dengan Kristus. Selain itu, ada persekutuan doa dan karunia-karunia rohani lainnya, bahkan ada suatu hubungan sejati dalam Roh Kudus yang memang dengan pengudusannya juga berkarya di antara mereka.